Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kalbemed. Masih ingat kan tentang pembahasan di video sebelumnya mengenai apa itu teknologi nuklir dalam bidang kesehatan, radiofarmaka, serta keamanannya? Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai radiofarmaka. Masih bersama dengan Dr. Yustia Tuti, spesialis kedokteran nuklir konsultan dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Episode kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana radiofarmaka diberikan dan kegunaannya untuk tata laksana kanker. Yuk, kita simak lebih lanjut. Selamat datang Dr. Yustia. Dok, terima kasih ya dok ya. Sebelumnya kan dokter sudah menjelaskan mengenai apa itu radiofarmaka dan bagaimana mekanisme kerjanya. Nah dok, kali ini kami ingin bertanya, sebenarnya bagaimanakah dok cara pemberian radiofarmaka itu? Jadi seperti kita ketahui bahwa radiofarmaka ini bermacam-macam ya Dokter Farika, dan tata cara pemberiannya pun juga bervariasi. Jadi memang untuk pemberian radiofarmaka ini paling banyak kita berikan melalui suntikan atau injeksi. Tetapi selain melalui suntikan, kita juga bisa memberikan secara inhalasi, kemudian bisa per oral atau minum, dan bisa secara topikal. Untuk injeksi, kita bisa memberikan melalui injeksi intravena, intraartikular, maupun intratekal. Jadi, radiofarmaka tersebut akan disuntikan masuk ke dalam darah atau cairan cerebrospinal dan tentu saja akan menuju ke target organ tertentu. Sedangkan untuk inhalasi biasanya pasien juga dapat kita berikan radiofarmaka yang dapat dihirup oleh pasien, biasanya digunakan untuk pasien-pasien dengan kelainan paru, atau biasanya kita gunakan untuk evaluasi emboli paru. Kemudian bisa secara oral atau diminum radiofarmaka tersebut, bisa dalam bentuk cairan atau kapsul, di mana biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien kanker tiroid, digunakan untuk diagnostik maupun untuk terapi, dan juga untuk pemeriksaan pasien dengan gangguan sistem pencernaan. Dan juga bisa radiofarmaka itu juga bisa ditempel di atas kulit. Itu biasanya pada pasien-pasien dengan kelainan atau yang kita kenal dengan penyakit keloid. Oh iya. Ya. Dokter Yustia, pertanyaan selanjutnya nih dok. Nah, misalnya dok, selain untuk perannya sebagai deteksi atau diagnosis kanker, kira-kira tadi kan dokter sebutkan ada peran juga untuk tata laksana kanker. Nah, bagaimanakah dok, apakah hal ini sudah dapat dilakukan di Indonesia, dan bagaimanakah dok mekanisme kerja radiofarmaka ini sebagai tata laksana dari kanker? Ya, untuk radiofarmaka yang digunakan untuk terapi biasanya kita gunakan dosis yang lebih besar dibandingkan untuk diagnostik. Biasanya untuk terapi ini radiofarmaka diberikan tujuannya dengan memberikan radiasi langsung ke sel kanker, di mana zat radioaktif tersebut akan bekerja dengan memanfaatkan radiasi pengion untuk merusak DNA sel kanker, sehingga mampu untuk menghambat pertumbuhan, pembelahan sel, dan tentu saja akan menyebabkan kematian dari sel kanker tersebut. Dan saat ini memang sudah dapat dilakukan Dokter Farika di Indonesia, dan untuk radiofarmaka yang digunakan untuk terapi sebetulnya itu sudah lama sekali digunakan, udah lebih dari 80 tahun digunakan untuk pasien-pasien dengan kelainan atau penyakit tiroid. Itu bisa digunakan untuk pasien kanker tiroid ataupun gondok beracun. Wah, senang sekali ya dok ya, ternyata negara kita juga sudah dapat menggunakan teknologi nuklir sebagai salah satu tata laksana kanker. Nah dok, kira-kira jenis kanker apakah dok yang dapat menggunakan teknologi nuklir ini sebagai tata laksana kanker? Ya, untuk terapi dengan menggunakan radiofarmaka ini cukup berkembang saat ini, di mana yang seperti tadi saya katakan bahwa terapi yang sudah lama dipakai untuk terapi kanker itu adalah terapi dengan menggunakan iodium 131, di mana pasien
akan mendapat terapi dengan meminum obat zat radioaktif yodium 131. Yodium 131 itu adalah salah satu jenis radiofarmaka yang banyak digunakan untuk mengobati kanker tiroid. Tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa jaringan tiroid yang biasanya masih ada pasca total tiroidektomi, dan juga untuk mengobati penyebarannya. Jadi banyak pasien-pasien saya yang sudah menyebar ke kelenjar getah bening, ke paru-paru, itu juga bisa hilang dengan terapi yodium 131 ini. Yodium 131 juga ini mekanisme kerjanya akan diserap oleh jaringan tiroid normal maupun sel yang mirip dengan jaringan tiroid, yaitu penyebarannya. Dan radiasi ini tentu saja akan menghancurkan sel kanker tanpa merusak sel-sel sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah terapi lutetium 177 untuk kanker prostat dan kanker neuroendokrin, di mana lutetium 177 ini digunakan untuk terapi kanker prostat yang resisten dengan pengobatan hormonal. Jadi sebelumnya pasien kanker tersebut telah mendapatkan pengobatan hormonal, tetapi dapat dilanjutkan dengan lutetium 177 PSMA. Dan juga dapat digunakan untuk pasien kanker neuroendokrin, yaitu dengan menggunakan lutetium 177 DOTA. Untuk lutetium 177 biasanya kita label dengan suatu peptida atau antibodi atau molekul lainnya yang secara selektif membawa lutetium 177 ke sel kanker atau sel yang dituju, karena sel kanker ini memiliki reseptor tertentu. Setelah terikat dengan sel kanker, lutetium 177 itu akan memberi radiasi langsung kepada sel kanker tersebut dan menyebabkan kematian sel. Nah dok, jadi radiofarmaka ini atau teknologi nuklir selain untuk tata laksana kanker, apakah memiliki peranan lain dok? Ya, betul Dokter Farika. Jadi radiofarmaka untuk tata laksana kanker ini bisa kita gunakan untuk terapi paliatif. Jadi pada pasien-pasien yang sudah mengalami advanced disease, biasanya terutama yang sudah menyebar ke tulang, kita bisa obati untuk paliatif dengan menggunakan samarium 153. Ada sih beberapa radiofarmaka lain yang bisa kita gunakan, namun saat ini memang belum ada di Indonesia, seperti rhenium 188, rhenium 186, kemudian juga menggunakan alfa terapi seperti radium 223. Wah, ternyata banyak juga ya dok ya jenis radiofarmaka yang dapat digunakan untuk tata laksana kanker. Nah, selain yang tadi dokter jelaskan terikat spesifik pada reseptor sel kanker, apakah ada keunggulan yang lain dok? Ya, betul sekali Dokter Farika. Untuk terapi di bidang kedokteran nuklir ini, radiofarmaka ini memiliki keunggulan yaitu sebagai terapi targeted. Jadi memang zat radiofarmaka itu akan memberikan terapi lebih terarah ke target sel tertentu atau metastasis kanker tersebut, sehingga itu akan meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat di sekitar tumor. Dan manfaat lainnya juga pemberian dosis terapinya lebih terkontrol, karena biasanya dosis yang kita berikan itu bisa kita gunakan dengan metode empiris atau dosimetri, sehingga dosis yang diberikan itu akan memberikan pengobatan yang efektif dengan risiko yang sangat rendah. Baik Dokter Yustia, jadi radiofarmaka ini aman digunakan dengan dosis yang lebih besar dan terukur. Namun dok, dalam hal ini kira-kira apakah radiofarmaka ini memiliki limitasi kah dok? Ya, untuk keterbatasannya memang radiofarmaka ini memang tidak bisa digunakan untuk semua jenis kanker. Jadi masing-masing kita ketahui bahwa masing-masing sel kanker itu memiliki ekspresi reseptor yang berbeda-beda, sehingga harus dicocokkan dengan radiofarmaka spesifik tertentu sehingga dapat ditargetkan secara efektif. Oleh karena itu saat ini sedang berkembang
penelitian-penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaian antara radiofarmaka dan target spesifik sel kanker tertentu tersebut. Jadi radiofarmaka ini memiliki keterbatasan ya dok ya untuk target spesifik, sehingga belum semua jenis kanker dapat menggunakan radiofarmaka sebagai terapi kanker. Nah dok, kita tunggu ya dok ya pertanyaan dari Sobat Kalbemet mengenai peran radiofarmaka dan tata laksana kanker. Nah Sobat Kalbemet, jadi radiofarmaka ini dapat berperan sebagai tata laksana kanker yang aman dan efektif. Misalnya untuk kanker tiroid, kanker prostat yang sudah resisten dengan terapi hormonal, dan kanker neuroendokrin, serta sudah dapat dilakukan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak ya Dr. Yustia untuk kehadirannya kali ini dan juga berbagi informasi dengan Sobat Kalbemet dalam hal pemberian dan aplikasi radiofarmaka di bidang kesehatan. Sobat Kalbemet, teknologi nuklir telah banyak berperan di bidang kesehatan, khususnya membantu diagnosis dan terapi kanker. Dengan semakin berkembangnya penelitian dan teknologi ini, kita berharap bahwa masa depan pengobatan kanker akan semakin baik. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari informasi channel Kalbemet. Untuk informasi mengenai kanker lainnya, Sobat Kalbemet bisa follow akun IC3 ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.